Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Mudah-mudahan kalian semua masih diberi nikmat, yaitu nikmat sehat, sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran IPA ini dengan baik dan seksama. Nah, sebelum pelajaran dimulai, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, perilaku hidup bersih dan sehat. Pertemuan kali ini akan kita bahas tentang usaha. Tujuan dari usaha ini atau materi usaha ini agar kalian bisa memahami konsep dan penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita mulai. Pernahkah kalian berusaha mendorong tembok? Apakah tembok tersebut bergerak? Pernahkah kalian mendorong meja sehingga meja tersebut bergerak atau berpindah tempat? Meskipun kalian merasa lelah dan berkeringat, namun saat kalian mendorong tembok tersebut, dikatakan bahwa kalian tidak melakukan usaha sama sekali, atau usahanya bernilai 0. Sedangkan saat kalian mendorong meja dan meja tersebut bergerak atau berpindah tempat, berarti kalian telah melakukan usaha. Jadi kalau usaha itu gaya yang kita berikan mengakibatkan benda yang kita beri gaya tersebut atau benda yang dikenai gaya tersebut berpindah tempat. Itu namanya usaha. Kalau benda yang dikenai gaya tidak berpindah tempat, maka kita belum melakukan usaha. Contohnya tadi, kalau kita mendorong tembok, berarti kita tidak melakukan usaha karena temboknya tetap di situ ya. Nah, dari kedua contoh tersebut dapat dikatakan bahwa gaya atau tadi mendorong yang menyebabkan benda berpindah tempat dinamakan usaha. Gaya yang menyebabkan benda yang dikenai gaya tadi berpindah tempat ini dinamakan usaha ya. Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya usaha yang dilambangkan dengan W ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda yang dilambangkan dengan F dan besar perpindahannya dengan lambang delta S. Nah, secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. W sama dengan F kali delta S, yang mana W itu sama dengan usaha dengan satuan Joule, sedangkan F itu sama dengan gaya dengan satuan Newton,
dan delta S itu sama dengan perpindahan dengan satuan meter. Lanjut, apakah kalian sudah mulai mengetahui tentang konsep dan penerapan rumus usaha? Agar kalian lebih memahami konsep dan penerapan rumus usaha, ayo pahami pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya ya, Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Lana mendorong rak lainnya yang sama massa dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Pertanyaannya, berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Lana? Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Lana? Kita cari dulu yang diketahui. F Lani atau gaya yang diberikan Lani terhadap rak tadi yaitu 100 Newton. Perpindahannya yaitu delta S sama dengan 10 meter. Sedangkan gaya Lana, F Lana sama dengan 400 Newton dan perpindahannya atau delta S sama dengan 40 meter. Lanjut, yang ditanya usaha Lani atau W Lani dan usaha Lana atau W Lana. Jawabannya W sama dengan F kali delta S. Berarti W Lani sama dengan F Lani dikali delta S Lani sama dengan 100 Newton dikali 10 meter sama dengan 1000 Joule. Sedangkan W Lana sama dengan F Lana dikali delta S Lana sama dengan 400 Newton dikali 40 meter sama dengan 16.000 Joule. Jadi besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Lani adalah 1000 Joule dan besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Lana adalah 16.000 Joule. Nah, bagaimana dengan laju energi yang dikeluarkan oleh Lani dan Lana? Siapakah di antara Lani dan Lana yang mengeluarkan energi paling banyak untuk memindahkan rak? Laju energi atau daya dengan lambang P adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Saya ulangi, besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik atau besar usaha yang dipergunakan dalam setiap detik, sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi besar usaha W dengan selang waktunya T, atau secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan W dibagi T atau W per T, di mana P sama dengan daya, satuannya watt, W sama dengan usaha, satuannya joule, dan T sama dengan waktu,
satuannya sekon. Nah, agar kalian dapat lebih memahami tentang laju energi atau daya yang diperlukan oleh Lani dan Lana untuk memindahkan rak, ayo simak contoh soal berikut ini. Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 Joule dalam waktu 10 sekon. Sedangkan Lana memindahkan rak tersebut dengan usaha sebesar 16.000 Joule dalam waktu 40 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Lana untuk memindahkan rak? Kita cari dulu ya, apa yang diketahui dari soal tadi. Kita lihat W Lani atau usaha Lani besar 1000 Joule, waktu yang diperlukan 10 sekon atau 10 detik. Kemudian usaha Lana 16.000 Joule, waktu yang dibutuhkan 40 sekon. Yang ditanya daya atau P Lani dan P Lana. Jawab. Diketahui rumusnya daya atau P sama dengan W dibagi T. Berarti P Lani sama dengan tadi usahanya 1000 Joule, waktu yang diperlukan 10 sekon, maka 1000 dibagi 10 sama dengan 100 watt. Daya Lani 100 watt. Sedangkan daya Lana sama dengan W nya 16.000 Joule, waktunya 40 sekon, sehingga hasilnya 400 watt. Jadi daya yang dikeluarkan Lani adalah sebesar 100 watt dan Lana adalah sebesar 400 watt. Nah, ini ada contoh soal. Benny mendorong kereta belanja dengan gaya sebesar 250 Newton sehingga kereta belanjanya maju ke depan sejauh 50 meter. Waktu yang diperlukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja tersebut adalah 50 sekon. Tentukan A, besar usaha yang dilakukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja. Yang B, daya yang dilakukan Benny untuk mendorong kereta belanja. Diketahui gayanya atau F sama dengan 250 Newton. Perpindahannya delta S sama dengan 50 meter. Waktu yang diperlukan sama dengan 50 sekon. Yang ditanya yang A usaha, yang B daya. Yang pertama usaha, yang kedua daya. Jawabannya usaha atau W sama dengan F kali delta S. Jadi W atau usahanya 250 Newton kali 50 meter sama dengan 12.500 Joule. Usahanya 12.500 Joule.
Sedangkan P dengan rumus W per T, maka P nya sama dengan W nya berapa yang barusan kita hitung, 12.500 Joule dibagi T nya 50 sekon sama dengan 250 watt. 250 watt. Berarti usahanya tadi 12.500 Joule dan dayanya 250 watt. Jadi usaha dan daya yang dilakukan Benny sebesar 12.500 Joule dan 250 watt. Baiklah, kita rangkum materi tadi. Usaha adalah gaya yang menyebabkan benda yang dikenai gaya berpindah tempat. Secara matematis dapat ditulis W sama dengan F kali delta S, di mana W sama dengan usaha, satuannya Joule, F sama dengan gaya, satuannya Newton, dan delta S sama dengan perpindahan, satuannya meter. Laju energi atau daya adalah besarnya energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Secara matematis dapat ditulis P sama dengan W per T. P sama dengan W per T, di mana P sama dengan daya, satuannya watt, W sama dengan usaha, satuannya Joule, dan T sama dengan waktu, satuannya sekon. Itulah rangkuman untuk kali ini. Tolong disimak, diingat-ingat. Saya ingatkan sekali lagi, mohon nanti dipelajari materi ini dan materi untuk berikutnya, yaitu tentang pesawat sederhana. Tetap semangat, belajar dan berdoa, pasti kalian sukses. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.